Hai guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali, yang mana beliau ini sudah 8 kali terpilih sebagai anggota Dewan mulai dari tahun 1992 dan juga 4 kali terpilih sebagai Ketua Dewan mulai dari tahun 2004. Dan selama perjalanan politiknya, beliau ini sudah berpindah dapil sebanyak 3 kali dan juga berpindah partai dari partai ke partai. Yang pertama ada P3, PKB, PKNU, dan akhirnya kembali lagi ke PKB. Ya, siapa dia? Inilah ya Bapak Haji Ahmad Dhafir, atau kita panggil aja Abah gitu ya. Selamat datang Abah. Terima kasih. Ya Abah, terima kasih sudah datang ke studio suaragong.com. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Ya guys, hari ini kita mau ngobrol santai sama Abah. Membahas tentang perjalanan politik beliau dan juga kenapa dari pemilu ke pemilu selalu terpilih. Apa ada resepnya sih, Bah? Ya. Terima kasih. Biasa dipanggil Mbak Rere ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rere. Alhamdulillah, saya Haji Ahmad Dhafir dari Kabupaten Bondowoso yang kebetulan bersilaturahim ke Malang ini. Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol santai. Dan saya alhamdulillah sejak pemilu tahun 92, 97, cuma dijalani 2 tahun karena reformasi. 99, 2004, 2009, 2014, 2019, alhamdulillah 2024 ini terpilih lagi. Artinya terpilih yang ke-8 kalinya. Sudah 8 periode, berarti 32 tahun dan nanti plus 4 tahun. Berarti 37 tahun. Dan jangan pernah tanya umur saya berapa. Jangan ditanya ya guys. Kalau jadi anggota Dewan sudah 32 tahun, kira-kira umurnya berapa? Jangan pernah cerita umur, karena tanda-tanda orang putus asa itu cerita umurnya. Ya. Alhamdulillah saya sudah dari pemilu ke pemilu selalu diberi amanat oleh masyarakat untuk menjadi wakilnya. Ini mungkin yang perlu difahami bahwa hakikat pemilu. Pemilu itu kan bukan tahun politik sebenarnya. Banyak orang mengatakan pemilu itu tahun politik. Sebenarnya bukan tahun politik. Tahun kedaulatan rakyat. Tahun rakyat berdaulat memilih orang yang dipercaya untuk mewakili. Karena penyelenggara pemerintahan ini, negara kita ini adalah negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan kemudian penyelenggara pemerintahan ini ada 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif, legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu kemarin tanggal 14 Februari, rakyat memilih orang yang dipercaya untuk mewakili di lembaga legislatif. Rakyat juga memilih orang yang diberi amanat untuk memimpin bangsa dan negara ini, yaitu presiden. Maka alhamdulillah saya dari pemilu ke pemilu selalu diberi amanat untuk menjadi wakil rakyat. Alhamdulillah. Dan 2024 ini kembali diberi amanat. Sebenarnya saya sudah menyiapkan narasi. Andai saya tidak terpilih, andai saya tidak diberi amanat, saya sudah menyiapkan, saya akan menyampaikan terima kasih kepada rakyat yang telah tidak memberi mandat di pundak saya. Yang telah tidak memberi amanat di pundak saya untuk mewakili mereka. Tetapi rakyat masih memberi amanat pada saya untuk menjadi wakilnya. Maka amanat ini bukan disyukuri. Banyak kadang-kadang begitu terpilih syukuran, melaksanakan syukuran itu yang salah menurut saya. Kenapa? Bersyukur atas kemenangan itu sama halnya mensyukuri kekalahan orang lain. Dan amanah itu jangan disyukuri. Kalau amanah disyukuri, akhirnya apa yang terjadi? Lalu hanya dia akan bangga dengan jabatan, bangga dengan amanah, akhirnya dia lupa bahwa dia diberi amanat untuk menjadi wakil rakyat. Untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu yang selalu saya tanamkan dalam hati saya dari pemilu ke pemilu. Dan alhamdulillah saya sudah
diberi amanat yang periode ke-8 di 2024 ini. Saya kira itu gambaran perjalanan saya. Itu secara tidak langsung resep agar bisa selalu dipercaya sama masyarakat juga ya Pak ya? Ya sebenarnya kan sederhana. Di saat kita memahami bahwa hakikat rakyat memilih itu untuk memilih orang yang dipercaya untuk mewakili, maka bagaimana dalam perjalanan 5 tahun ya dijaga betul kepercayaan rakyat ini. Karena menjaga kepercayaan itu jauh lebih berat dari menjaga harta. Kalau menjaga harta, kita punya aset, bagaimana aman, ya tinggal nyuruh orang suruh jaga ya aman pasti. Tetapi menjaga kepercayaan itu bukan orang lain yang menjaga, tapi diri kita sendiri. Di saat kita dipercaya, bagaimana terus jaga kepercayaan ini, maka pada periode berikutnya akan selalu diberi kepercayaan oleh rakyat. Tetapi di saat sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat, jangan berharap dipilih oleh rakyat. Minta kepercayaan rakyat, tolong Pak percaya saya. Pasti dia ngomong, Pak dari dulu saya udah gak percaya sama Bapak. Kan pasti begitu, akhirnya gak dipilih lagi. Nah itu yang harus dijaga. Maka bagaimana kemudian sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat, jangan ada jarak dengan rakyat. Dekat dengan rakyat itu tidak menurunkan martabat seorang pejabat. Maka bagaimana sebagai wakil rakyat selalu komunikasi dengan rakyat, sehelo dengan rakyat, dan kemudian buka pintu selebar-lebarnya untuk rakyat. Makanya kalau pernah ke Bondowoso, datang ke rumah dinas saya tak bikin lesehan. Nggak pakai kursi. Terbuka ya Pak? Terbuka. Artinya apa? Biar tidak ada jarak. Nah di saat itu dijaga terus, setiap saat ketemu dengan masyarakat, dan kemudian selalu menerima keluhan-keluhan rakyat, memperjuangkan apa yang diharapkan oleh rakyat, maka akan selalu diberi amanat oleh rakyat. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua sebenarnya banyak teman-teman terpilih. Begitu terpilih ganti nomor HP. Saya dari dulu tidak pernah ganti nomor HP. Sejak punya nomor HP tahun 90-an, sampai hari ini nggak pernah saya ganti. Kenapa? Karena rakyat sudah banyak tahu nomor saya, di saat dia perlu saya, lalu saya ganti nomor, pasti bingung dia. Nah ini bagaimana cara selalu komunikasi dengan rakyat, kemudian rakyat setiap saat kontak selalu diterima, dan apa yang diharapkan oleh rakyat, apa yang menjadi keluhan rakyat, tentu kita fasilitasi, kita bantu. Nah, karena salah satu tugas fungsi DPR itu menampung, memfasilitasi, menindaklanjuti aspirasi. Aspirasi itu keinginan. Semua orang boleh punya keinginan, selama keinginannya tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Positif. Maka keinginan-keinginan yang kebetulan bertentangan dengan aturan perundangan, kita beri pemahaman pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami, dan itu salah satu kunci rakyat masih tetap percaya. Itu mungkin antara lain. Antara lain kenapa saya selalu dari pemilu ke pemilu diberi amanat untuk menjadi wakil mereka. Itu yang selalu saya jaga. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Contoh namanya ada keinginan untuk bantuan masyarakat pemberdayaan, program pemberdayaan. Masyarakat contoh namanya butuh, karena Bondowoso mayoritas masyarakat petani. Masyarakat perlu traktor, perlu hand traktor, perlu roda 3, perlu bantuan-bantuan, lembaga-lembaga pendidikan yang kebetulan bantu kemarin, lalu lembaganya mohon minta bantuan, kita fasilitasi. Dan DPR itu ada anggaran yang namanya POKIR, pokok-pokok pikiran DPR. Kalau dulu namanya Jasmas, sejak tahun 2018 sudah ganti POKIR, pokok-pokok pikiran DPR. Penyusunan APBD itu bersumber dari dua sumber, pertama Musrenbang, yang kedua pokok-pokok pikiran DPR. Lah pokok-pokok pikiran DPR ini kemudian biasanya bersumber dari aspirasi di saat DPR reses, ada keinginan macam-macam, lalu kemudian contoh jalan, contoh banyak irigasi, contoh banyak bantuan-bantuan yang memang diperlukan oleh pemberdayaan, semacam UMKM. Nah, ya kita fasilitasi, kita perjuangkan, dan ada alokasi anggaran untuk DPR itu untuk menampung,
memfasilitasi aspirasi itu tadi. Nah, di saat anggaran ini kita alokasikan, alhamdulillah saya tidak pernah minta fee. Ini salah satu kunci. Jadi begitu dialokasikan, kemudian dibantu lembaganya, dibantu pemberdayaannya, dibantu kemudian peralatannya dan sebagainya, tentu kita serahkan sepenuhnya pada mereka. Nah, kuncinya ya jangan diminta fee. Kuncinya jangan diminta fee. Kadang-kadang ada juga ya diminta fee. Karena mereka butuh, di saat diminta fee pasti mereka bayar. Ya. Kan itu. Betul. Kenapa? Karena dia butuh bantuan. Contoh namanya butuh rombong bakso. Pak, Bu, bayar ya. Bantu saya sekian ratus ribu mamanya. Mereka karena butuh cari duit untuk mendapatkan bantuan. Konsekuensinya, karena dia butuh, dia cari uang untuk bayar. Konsekuensinya, di saat saya butuh suara, saya datang pada mereka yang pernah saya bantu, pasti mereka ngomong, bayar Pak. Dulu kan Bapak bantu saya, bayar saya. Kalau sekarang Bapak minta bantuan saya, ya bayar juga Pak, kan pasti begitu. Jadi dibalikin ya Pak. Ini yang saya jaga betul, alhamdulillah. Sejak saya jadi ketua DPRD mulai 2004, 2009, 2014, 2019, bantuan-bantuan yang diberikan pada masyarakat, pemberdayaan, alhamdulillah saya tidak pernah minta fee, jangankan 10-20%, jangankan minta fee. Memberi uang bentuk terima kasih pada saya karena dibantu. Alhamdulillah saya tidak pernah terima. Kalau pernah saya terima akan saya kembalikan 2-10 kali lipat. Nah itulah keyakinan saya, politik itu ibadah. Di mana nilai ibadahnya? Di saat masyarakat butuh bantuan dibantu, dia senang, idkhalus surur ibadah. Membuat orang senang itu pahala. Apalagi kemudian bisa mendorong, membantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu sebenarnya salah satu resep yang saya lakukan di antara sekian banyak resep yang tidak perlu saya sampaikan. Masya Allah. Sehingga saya alhamdulillah selalu diberi amanat untuk menjadi wakil rakyat, mewakili rakyat. Yang perlu dipahami, wakil rakyat tentu mewakili rakyat. Maka jabatan itu jangan jadikan kebanggaan. Jabatan itu amanah. Maka bagaimana menjaga amanah itu agar supaya selalu dipercaya oleh rakyat. Itu mungkin gambarannya yang saya lakukan. Masya Allah, luar biasa sekali. Lalu untuk kiat-kiat suksesnya ini kira-kira apa aja Pak? Bah, dari Abah, kiat-kiat sukses? Saya kira sederhana. Pertama, bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan emosi. Di saat kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka keputusan kita emosional. Di saat keputusan kita emosional, pasti itu keputusan yang salah. Artinya apa? Contoh, orang yang pernah saya bantu dan sebagainya, ternyata di saat saya perlu tidak mendukung saya. Kan bisa saja saya marah. Loh, Anda saya bantu, Anda tidak saya mintai uang, kok malah tidak mendukung saya? Artinya di saat berpikir seperti itu berpikir yang salah. Maka di saat orang tidak membantu saya pun ya nggak apa-apa. Makanya dari pemilu ke pemilu saya sampaikan pada teman-teman, saya mau nyalon lagi. Kalau masih percaya pada saya untuk menjadi wakilnya, bantu saya. Dan saya alhamdulillah, karena saya program yang saya berikan pada mereka, saya tidak minta uang, dan saya tidak minta fee pada mereka yang terima bantuan dari saya. Tentu saya, di saat saya perlu bantuan mereka, saya juga tidak mengeluarkan uang. Alhamdulillah, suara saya dari pemilu ke pemilu, kalau masih hitung-hitungan BPP itu lebih 1 kursi. Jadi saya bawa kursi sendiri ke DPR. Itu apa yang saya lakukan sehingga alhamdulillah dari pemilu ke pemilu mulai 1992. Mungkin Pak Rere belum lahir mungkin ya. Pak, saya, belum lahir. Lahir tahun berapa? Tahun 1997. 97. Jadi 5 tahun sebelum Pak Rere lahir saya sudah jadi anggota DPR. Itu orang tua saya masih kuliah di tahun segitu. Terus idealnya menjadi anggota dewan itu seperti apa sih biar bisa jadi inspirasi anak-anak muda sekarang? Sebenarnya kan yang pertama memahami bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat, dipilih untuk menjadi wakil rakyat.
Maka bagaimana kemudian setiap saat wakil rakyat itu harus merasakan apa yang diharapkan oleh rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat, memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Karena pada hakikatnya, ya seperti saya katakan tadi, ini negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyatlah penentunya. Tapi tidak mungkin rakyat sak Kabupaten Bondowoso, rakyat sak Kabupaten Malang, setiap hari rapat di alun-alun dan sebagainya membahas apa yang diperlukan. Kan tidak mungkin. Itulah kemudian dipilih para wakil. Lah para wakil ini yang mampu menerjemahkan keinginan rakyat. Maka di saat dia melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil, itu bukan sebuah keberhasilan. Tidak sedikit, mohon maaf, pejabat yang berhasil di masanya mengaku sukses. Ini yang salah. Jadi pejabat yang berhasil di masanya itu bukan sebuah keberhasilan, bukan sebuah kesuksesan, tapi melaksanakan kewajiban. Karena hakikat rakyat memilih kan untuk itu. Apakah memilih untuk menjadi wakilnya, atau memilih untuk memilih pemimpinnya, memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Hakikat rakyat memilih kan itu kan. Dia dipilih bagaimana kemudian bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sandang, papan, pangan. Itu kan hakikat rakyat memilih eksekutif. Untuk itu. Hakikat memilih para wakilnya. Bagaimana para wakil ini merasakan dulu yang sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat. Maka di saat orang-orang yang dipilih ini sukses, berhasil memperjuangkan apa yang diharapkan oleh rakyat, itu bukan sebuah kesuksesan. Dia melaksanakan kewajiban. Dia melaksanakan janji-janjinya. Dia melaksanakan harapannya. Jangan merasa sukses. Orang yang sukses itu, pemimpin yang sukses itu, pemimpin yang bisa mempersiapkan calon penerus yang lebih baik. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Maka bagaimana kemudian ini menjadi teladan. Orang yang diberi amanat untuk mewakili rakyat, orang yang diberi amanat untuk memimpin rakyat, menjadi teladan bagi anak-anak muda agar kesuksesan yang dia capai ditiru untuk menuju lebih baik. Karena hakikat perubahan itu al-mukhafadatu alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita pertahankan hal-hal lama yang baik dan kita mencari inovasi baru yang lebih baik, tapi tetap dalam bingkai NKRI. Karena itulah hakikat negara kita ini didirikan, negara kita ini dilahirkan. Inilah sebenarnya cita-cita para pendiri bangsa. Negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke. Terus Bah, pengalaman apa sih Bah yang gak bisa dilupakan sama Abah? Kira-kira apa saja? Atau bagaimana ceritanya? Saya selalu menikmati. Jadi saya tidak pernah merasa kecewa, saya tidak pernah merasa menyesal terhadap keputusan yang saya ambil. Contoh tadi disampaikan saya pindah partai, karena bagi saya partai itu hanya alat, bukan tujuan akhir. Alat untuk menjadi negarawan. Mereka salah kalau kemudian partai dijadikan tujuan akhir. Di saat partai dijadikan tujuan akhir, maka dia akan berpikir hanya kepentingan kelompok politiknya. Nah, tetapi di saat partai ini hanya dijadikan alat untuk menjadi negarawan, maka begitu dia dipilih untuk mewakili rakyat, begitu dia dipilih menjadi eksekutif, maka orientasinya adalah kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok politiknya. Makanya di saat perjalanan saya nikmati, saya tidak pernah menyesal. Makanya saya sering bercanda sama teman-teman, jangan pernah menyesal, jangan pernah merasa susah, dan hal-hal yang dihadapi jangan menjadi beban, dijalani. Di saat susah tidak usah dipikir. Kalau susah dipikir kan semakin susah. Iya. Susah dipikir semakin susah, dijalani pasti ketemu. Pasti sampai tuntas juga aja. Saya kira itu dalam perjalanan saya selama ini saya tidak pernah ada beban karena saya memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Saya memposisikan diri sebagai merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang diharapkan oleh rakyat, dan alhamdulillah
posisi seperti ini saya selalu diberi amanat oleh rakyat untuk menjadi wakilnya. Terakhir nih Bah, pesan-pesan untuk kita semua, khususnya untuk anak muda zaman sekarang ini, biar bisa sukses seperti Abah itu gimana sih Bah? Sebenarnya sederhana menurut saya. Yang pertama, memahami bahwa negara kita ini merdeka, bukan warisan dari penjajah. Indonesia merdeka ini adalah perjuangan dari nenek moyang kita. Hari ini kita yang menikmati kemerdekaan. Maka hari ini kita punya kewajiban menjaganya. Tentu saya tidak mungkin selamanya akan seperti ini. Pasti ada regenerasi. Maka bagaimana anak-anak muda, adik-adik saya yang saya cintai, jaga negeri ini, rebut posisi-posisi penting untuk bagaimana mewarnai dan menjaga apa yang menjadi warisan dari pendahulu kita, yaitu berupa negara kesatuan Indonesia. Karena hakikat para pendahulu kita berjuang untuk Indonesia merdeka ini untuk kesejahteraan, untuk kemerdekaan, untuk semuanya. Maka di saat berpikir itu, maka terjadi kompetisi yang sehat untuk bagaimana kemudian mendapatkan posisi yang diharapkan. Maka di saat sudah berpikir seperti itu, maka lakukan aktif di sebuah organisasi. Apakah, dan targetnya adalah apakah dia di eksekutif, legislatif, atau bahkan di yudikatif. Karena penyelenggara pemerintahan itu 3. Kalaupun gagal di situ, jangan pernah putus asa. Karena masih ada lahan-lahan lain, tempat-tempat lain yang bisa kita lakukan, yang semuanya mengarah pada kesejahteraan. Saya kira itu. Jadi tetap semangat bahwa jangan berpikir, kok ini terus. Saya katakan saya tidak mungkin selamanya seperti ini. Makanya saya katakan tadi, saya sudah sebenarnya menyiapkan narasi. Seandainya saya tidak terpilih lagi, saya akan menyampaikan terima kasih rakyat Bondowoso sudah tidak memberi amanat yang berat di pundak saya. Dan saya akan kembali kepada keluarga. Tetapi pada pemilu 2024 ini saya masih diberi amanat lagi untuk menjadi wakilnya. Maka kepercayaan ini harus saya jaga, harus saya perhatikan terus, saya jaga terus, agar supaya kemudian bisa diteladani oleh adik-adik, yang agar supaya bisa menjadi penerus apa yang menjadi harapan kita bersama. Saya kira itu mungkin. Luar biasa sekali. Terima kasih Abah untuk ceritanya. Sekaligus ini wejangan juga buat kita semua ya guys. Dari obrolan ini kita dapat insight banyak banget. Positif sekali juga pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau. Ya ini mungkin terakhir Abah minta tolong disampaikan ke penonton semua untuk selalu mengikuti suaragong.com. Dan juga untuk konten-konten suaragong.com ini banyak sekali Bah. Jadi mungkin bisa disampaikan ke penonton. Mari kita bersama-sama selalu mengikuti suaragong.com dan juga banyak channel. Ya. Tujuannya bukan apa? Bagaimana menambah wawasan kita. Betul. Karena hakikatnya ilmu itu apa yang tidak tahu menjadi tahu itu ilmu. Formalnya memang di bagus sekolah. Tapi hakikat ilmu sebenarnya apa yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah ilmu. Kalau sehari ini belum tahu, saya belum tahu Pak Riri dan sekarang tahu, dan apa yang saya alami mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bahkan mungkin bisa ditiru, dan mudah-mudahan semakin sukses untuk pemuda-pemudi masa depan, sehingga dengan menambah wawasan lewat gong.com ini. Suaragong.com. Suaragong.com ya. Suara.com. Saya kira itu kita ikuti terus. Dan dari kegiatan-kegiatan suaragong.com yang banyak channel yang sudah dikelola oleh, semoga sukses. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Abah. Oke guys, sekian obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Follow juga IG kita. Subscribe channel YouTube kita juga. Nantikan konten menarik lainnya. Bye-bye.